Halo, Assalamualaikum sahabat properti. Jumpa lagi dengan saya Komaudin dari PT Alkausar Properti Mandiri. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat beberapa proyek kami di Alkausar ya, tepatnya di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, seperti rumah yang itu tuh, seperti yang saya tunjuk. Ini adalah rumah tipe standar kami yang paling kecil, ini tipe 38. Tampilannya seperti ini. Jadi di dalam rumah ini masih tipenya masih standar banget gitu. Nah, bagian depan biasanya kita selalu ada carport ya. Pasti untuk mobilitasnya pemilik rumah selalu ada carport. Nah, carport ini biasanya kita main ukuran 3x5. Ada juga yang 3x4, biasanya menyesuaikan dari kondisi mobilnya. Kalau mobilnya kecil, kita mainnya 3x4. Kalau memang rencananya mau dibuat untuk parkir yang lebih panjang, biasanya 3x5. Ada space juga di depannya, ini taman. Lahan ini berdiri di lahan 6x14 karena rata-rata kita bermain di 6x14. Cuma bedanya di Alkausar itu semuanya model rumahnya itu by request. Jadi sesuai keinginan pembeli. Tapi tentu ada SOP yang kita terapkan di situ. Tampilan depan memang terlihat sederhana, tapi tetap mengusung konsep minimalis. Selalu ada batu alam, tampilannya seperti ini. Ini ada batu alam, batu alam bakar, ini warna hitam. Terus ada jendela 2, fungsi jendela ya tentu untuk penerangan dan juga bisa untuk sirkulasi udara ya. Biasanya kita memainkan jendela mati 1 dan jendela hidup. Nah, di atas jendela biasanya selalu ada kanopi seperti yang tampak di video ini. Nah, kanopi ini ukurannya 50 cm. Alasan pakai kanopi biar area jendela ini terhindar ketika belum ada kanopi besi, dia terhindar dari panas terik matahari. Begitu kira-kira. Ini area teras. Nah, kalau teras ini sebenarnya saya jujur ini nggak standar. Standar kami biasanya 1,2. 1,2 itu berarti 2 granit. 2 granit karena ukuran granit ini 60 cm. Ini total 2 meter. Ini menyesuaikan request dari pemilik rumah juga. Nah, 2 meter kali 3 ke sananya. Di atas ini kita dakcor. Dakcor ini ketinggiannya 2,5 kalau dari posisi lantai. Nah, dakcor terus karena ini panjangnya 3 meter, selalu kita tambahi beam ya, tambahi balok gantung biar posisinya kuat, nanti biar nggak melengkung, pada bagian dakcornya. Terus ini juga request dari pemilik rumah, ini ada pilar. Nah, pilar ini sebenarnya selain jadi penahan karena dia cukup lebar, ini juga berfungsi sebagai pemanis tampilan ya. Jadi fasad depan biar lebih elegan begitu. Nah, konsep minimalis itu memang rata-rata kalau nggak bermain lurus ya bermain, kalau nggak horizontal ya vertikal, biasanya seperti itu. Oke, saya masuk ke bagian dalam ya. Saya lepas sandal dulu biar nanti nggak salah. Karena kemarin saya sempat mereview pakai sepatu di dalam. Saya mohon maaf ya, karena terlalu excited. Nah, saya masuk dulu. Assalamualaikum. Ini tampilan rumah tipe 38 standar di luar furniture ya. Kalau furniture ini bukan dari kami, ini bawaan pemilik rumah. Nah, untuk untuk pasangan muda itu cocok banget sih. Rumah tipe seperti ini masih cukup relevan lah. Saya tutup dulu ya, karena Nganjuk itu anginnya ini kenceng banget nih. Nah, kita bahas dulu pintu. Pintu ini kita menggunakan kayu jati. Ada juga yang request menggunakan aluminium. Tapi ya kita kembali lagi ngikuti. Pintu itu biasanya kita pakai ukuran 90 cm, ke atasnya 210 cm. Jadi kalau ketinggian saya 165 ya masih oke lah ya. Katakan ada orang ketinggian 2 meter ya masih bisa masuk. Gitu. Nah, ini area ruang tamu dan juga area ruang keluarga. Ini nanti akses ke dapur. Nah, karena tipe 38, kalau Anda belum tahu tipe itu seperti apa, tipe itu kalau bilangnya 38 berarti 38 meter persegi untuk luasan rumahnya. Nah, biasanya kalau di iklan-iklan 38 per 72 berarti luas rumahnya itu 38 meter persegi, luas lahannya 72 meter persegi. Begitu. Lantai masih menggunakan granit.
Granit ini satu dus itu yang ini sekitar 155 sampai 160 per dus, itu dapat 4 ukuran 60 kali 60 cm. Terus naik ke atas ini ada plafon, kita plafon gipsum. Nah, plafon gipsum itu saya sukanya itu dia itu nggak mengkilat. Justru ini akan menghadirkan kesannya itu apa ya, putih bersih begitu. Nah, ini plafon gipsum, terus ada dukungan lampu downlight. Lampunya ketanam begini. Ya, lebih estetik aja. Terus ini tembok pembatas ke belakang. Ini area ruang tamu, dan juga bisa dipakai ruang keluarga. Nah, ini biasanya kalau tanya, Mas di perumahan itu kan lahannya sempit. Bisa nggak ya ruang tamu itu diganti di teras? Bisa saja. Nah, pertanyaannya begini sih sebenarnya. Berapa sering tamu itu datang ke rumah Anda? Begitu. Jadi selain menentukan, kalau ada yang bilang, lahan segitu hanya cukup dibuat ruang tamu dan ruang keluarga, kan nggak enak nanti kalau ada tamu. Ini kan lahannya terbatas, bos. Kecuali lahannya itu besar. Kalau lahannya besar sih is okay, bisa menempatkan beberapa hal. Nah, ini dengan lahan terbatas, maka biasanya konsepnya itu kita harus apa ya, melihat dulu sering nggak tamu itu bermain ke tempat kita. Kalau tamu-tamu keluarga bawa masuk kan juga nggak apa-apa, tapi tamu-tamu yang dari luar, misal orangnya yang suka kedatangan tamu ya karena urusan pekerjaan dan sebagainya, memang seyogyanya milihnya kalau nggak model zigzag, ya pilihannya ditaruh di teras. Nah, teras ini nanti bisa di apa ya, direnovasi, dibuat untuk apa namanya, ruang tamu luar. Enaknya kalau ruang tamu luar dengan lahan terbatas, bagi yang perokok, nah perokok, saya ini perokok, kalau nerima tamu di luar, jadi ngerokoknya bebas, asapnya nggak masuk ke dalam, begitu kira-kira. Kecuali kalau Anda sering nerima tamu, ya lebih baik modelnya zigzag. Nah, tipe 38 itu bisa mengakomodir 2 kamar. Ini kamar 1, ini kamar 2. Kamar 3 nggak ada. Kamar 1, ini sudah ada spring bed. Ini bukan dari kami ya, ini dari pemilik rumah. Saya sudah izin juga ke pemilik rumah. Ini ukurannya 3x3, luasannya 3x3, ya cukuplah kalau untuk pasangan muda-mudi yang baru menikah. Buat yang sudah lama menikah pun juga cukup. Jika dibanding kos, ya ada dukungan itu stop kontak. Stop kontak itu biasanya kalau nggak dipakai kipas angin ya bisa nanti untuk AC begitu. Nah, kamar 1 dan kamar 2 biasanya nggak jauh beda. Masih sama. Coba. Nggak ada orang. Kita masuk ya. Wih, nggak ada orang. Tuh, sama kan? Jadi nggak jauh beda. Hanya saja mesti di setiap kamar kita berusaha menempatkan ada yang namanya jendela, karena itu nanti yang akan berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi misal nih pengap atau di sini kedinginan bisa dibuka. Tuh, dapat udara. Oke, saya tutup dulu. Ini spring bednya ada mereknya, saya nggak sebut. Guyon, rek, guyon. Saya tutup dulu. Nah, ini. Jadi tipe 38 itu sebenarnya putus di tembok sini sampai tembok sini. Jadi area ini masih kosong, tembok ini juga masih kosong, dan kebetulan tembok ini diteruskan sama pemilik rumah. Jadi kalau tipe 38 itu putus di sini. Masih. Nah, jadi luasannya tipe 38 itu ya sampai segini, 38 meter persegi. Sebentar, tak cincin ya, rek. Nah, kalau ini sudah paket dari kami. Kebetulan tembok yang ini belum finishing ini diteruskan sama pemilik rumahnya. Ini ada dapur. Ya, tinggal ngeramik saja sama pakai atap sudah bagus. Ini dapur, ini motifnya juga keren. Ini yang milih itu pemilik rumah. Termasuk ini pemilik rumah yang milih. Kita pasangkan, kalau desainnya sudah sedemikian rupa, ini nanti fungsinya untuk kompor tanam. Jadi kompornya masuk ke sini, terus dia rata, begitu.
Saya suka motif ini. Nah, ini lagi ngetren ini, yang motif-motif bata, terus ada kayak apa namanya marble-nya warna coklat-coklat. Terus juga mengakomodir ini. Tuh, kamar mandi. Nah, ini item standar semua. Nah, ini klosetnya jongkok, sudah ada shower, terus ada keran. Ini nggak ada. Ya, terus sudah include tandon air, dan juga ini nih, ini semi jet, masih belum ditata rapi. Ya, memang kondisinya seperti ini. Kita ngomong apa adanya. Jadi ini item standar dari kami. Nah, bagi yang mau beli di tempat kami, itu kita memang tidak pakai KPR. Kenapa? Ya, karena itu pilihan kami. Namanya orang jualan ya mau pakai KPR atau tidak ya terserah yang mau jualan. Kami benar-benar mengusung konsep syariah dan semua desainnya itu ngikut dari pembeli. Terus berapa DP-nya, Mas? DP-nya 50% dari harga rumah. Yang 50% dicicil selama 5 tahun tanpa bunga, tanpa